Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mapel Akidah Akhlak di pelajaran etika berhias. Ketika mendengar kalimat berhias, coba apa yang kalian pikirkan? Ya, tentu saja pasti yang akan kita pikirkan adalah dandan dan pastinya perempuan. Memangnya berhias itu hanya untuk perempuan aja? Tentu saja tidak. Laki-laki pun butuh dandan. Laki-laki pun butuh berhias. Karena pada dasarnya berhias adalah kebutuhan dasar manusia sesuai dengan tingkat peradaban dan tingkat sosial manusia. Jadi berhias itu bukan hanya untuk perempuan saja, tetapi laki-laki pun butuh berhias. Meskipun dengan batasan-batasan yang berbeda dengan perempuan. Secara bahasa, berhias diartikan usaha untuk memperelok diri dengan pakaian atau dengan yang lainnya yang indah-indah, atau berdandan dengan dandanan yang indah dan menarik. Kalau secara istilahnya, berhias dapat dimaknai sebagai upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, ataupun yang lain, dan dapat memperindah diri bagi pemakainya, kemudian bisa memunculkan kesan indah bagi yang melihatnya dan tentu saja menambah rasa percaya diri. Terus bagaimana seharusnya kita berhias? Ada beberapa batasan yang harus kita perhatikan ketika kita akan berhias. Yuk kita lihat sama-sama tayangan berikut ini. Cuy. Seperti halnya berlalu lintas, berhias juga memiliki rambu-rambu yang harus ditaati oleh setiap orang muslim. Kita memang boleh mengekspresikan keinginan kita, mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran kita dalam berhias. Kita bisa menjadi diri kita sendiri ketika kita berhias. Tetapi sebagai seorang muslim, kita tentu saja harus mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam berhias. Yang pertama, niat lurus. Artinya di sini, berhias semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Segala bentuk kegiatan berhias diorientasikan sebagai bentuk nyata bersyukur atas nikmat yang Allah berikan dan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nih, kalau kalian berhias menggunakan baju yang bersih, menggunakan baju yang rapi, semata-mata untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk apa-apa. Jadi niatkan yang baik, niatkan yang lurus, niat semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Ketika kita berhias, kita tidak diperbolehkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang oleh agama. Misalkan nih kalau perempuan menggunakan make up, kemudian make upnya mengandung merkuri misalkan, atau mengandung minyak babi. Ini yang jelas-jelas dilarang oleh agama. Oleh karena itu kita harus berhati-hati dalam memilih make up atau bahan-bahan pakaian yang kita gunakan. Barangkali di sana tertera bahan-bahannya yang berasal dari bahan-bahan yang dilarang oleh agama kita. Kemudian tidak menggunakan simbol-simbol non-muslim. Kita bisa menggunakan perhiasan apapun, bisa menggunakan gelang, bisa menggunakan kalung, bisa menggunakan cincin dan seterusnya, tetapi tidak yang melambangkan atau tidak menggunakan simbol-simbol agama lain atau non-muslim. Kemudian berhias tidak berlebihan. Kita menggunakan perhiasan tidak berlebihan. Ternyata dalam menggunakan perhiasan sudah ada aturannya. Ketika kita menggunakan perhiasan, contohnya perempuan ya, karena yang banyak sekali menggunakan perhiasan adalah perempuan. Ketika perempuan menggunakan perhiasan, meskipun kita menggunakan banyak sekali, memiliki banyak sekali perhiasan di rumah, tapi tidak semuanya boleh kita pakai kalau kita mengikuti aturan. Kenapa? Kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan perhiasan. Misalkan, kalau kita punya kalung, ya kita gunakan satu kalung aja lah. Tidak usah kita punya 5 kalung kita gunakan semuanya.
Kemudian maksimal kita menggunakan gelang, kemudian kita menggunakan jam tangan, kita gunakan 1 jam tangan saja. Meskipun kita punya jam tangan warna merah, warna pink, warna hijau, dan seterusnya, tetapi jam tangan yang kita gunakan cukup 1 saja, tidak perlu digunakan semuanya. Menggunakan cincin itu maksimal 2, tangan kanan dan tangan kiri, ya, jari-jari tangan kanan dan jari-jari tangan kiri. Maksimal hanya 2 saja. Tidak elok lah kalau kita menggunakan cincin 5 jari, kita gunakan cincin semua. Kasihan nanti kalau orang yang bersalaman dengan kita, sakit barangkali ya kalau salaman. Nah, artinya kita tidak berlebihan dalam menggunakan perhiasan. Kemudian kita berhias tidak seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah seperti apa berhiasnya? Mereka membuka aurat mereka. Mereka menindik hidung mereka. Mereka laki-laki menindik telinganya, menggunakan tato di wajahnya, di badannya. Itu adalah berhiasnya orang jahiliyah yang tidak usah kita ikutin. Kemudian yang keenam, berhiaslah sesuai dengan kelaziman dengan memperhatikan jenis kelamin. Lazimnya seorang perempuan berhiasnya seperti apa? Ya, seperti itulah kita berhias. Lazimnya seorang laki-laki berhias seperti apa? Seperti itulah kita berhias. Kalau laki-laki lazimnya tidak menggunakan anting, maka tidak dibenarkan laki-laki menggunakan anting. Tidak untuk berfoya-foya atau ria. Kita berhias bukan untuk berfoya-foya, untuk memamerkan kekayaan kita, atau ria, ya, menyombongkan diri, ria bahwa kita lah yang paling punya banyak, bahwa kita lah yang kaya dan seterusnya. Karena sebetulnya kekayaan itu tidak harus kita tunjuk-tunjukkan dengan memperlihatkan barang-barang yang berlebihan yang kita pakai. Tentunya orang sudah bisa membaca sebetulnya kita kaya atau pura-pura kaya. Seperti itu. Kemudian etika berhias ini, rambu-rambu berhias ini sudah jelas diterangkan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Dari tayangan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa berhias merupakan kebutuhan manusia untuk menjaga dan mengaktualisasikan dirinya menurut tuntutan zaman. Nilai keindahan dan kekhasan dalam berhias menjadi tuntutan setiap individu yang terus ingin mengembangkan model berhiasnya seiring dengan perkembangan zaman. Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keinginan mengembangkan model menurut fungsi dan momentumnya, sehingga berhias dapat mengatakan identitas seseorang. Seseorang bisa dilihat karakternya melalui cara dia berhias atau cara dia menghiasi dirinya. Baik, anak-anak semuanya, selalu kalian ingat bahwa Islam mengajarkan kita untuk hidup secara wajar. Berhiaslah secara wajar, tidak kurang dan tidak lebih. Karena yang berlebihan itulah yang dilarang. Baik, apapun yang terjadi selalu ingat hidup itu indah. Hadapi dengan senyuman dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.